karena ngefans, karena suka nonton, akhirnya mungkin keinget. Only ngefans? Kalau only ngefans bukan? Only fans. Sekolah Bogor. Hidup Bogor. Tinggal di Bogor. Saya tinggal matinya doang nih. Matinya nggak mungkin di Bogor. Kenapa? Bisa aja dong. Kan dikubur. Ya kan kita tinggal minta maaf aja nanti. Enggak, sini mah bebas ini. Kan lebih baik minta maaf gitu. Daripada minta imin. Hari ini kedatangan seorang komika yang akan selalu kita ingat. Wah. Karena namanya Remind. Remind. Kalau gua tuh sebenarnya harusnya ada salah satunya juga, paling nggak kakaknya. Apa? Ada yang namanya punya kakak laki? Nggak punya. Ayo. Adik laki? Ada. Siapa namanya? Abduh. Berarti Abduh Gasin. Kok Gasin? Kalau dia yang Remin, dia ada Gasin. Gitu dong. Malum ya. Gini, maaf ya, jokes bapak-bapak kayak gini. Maaf ya. Ya kan karena Remin ini ikon stand up comedy loh teman. Juara Suci 7. Betul. Nah, dan salah satu komika yang mempunyai standar penampilan tersendiri lah. Iya, ciri khas. Enggak, Min, bener kan? Ngakuin dong, Min. Sampai Remin ini. Dia nggak butuh itu. Yang dia mendapat pengakuan itu dari komunitas juga penonton juga standar dia tuh memang beda. Dia tuh satu punya ciri khas. Terus kalau lu bawain itu tertata, strukturnya tuh bener gitu. Orang tuh ngelihatnya jadi emang nggak kerasa. Kalau dia kayak yang misalnya dia 10 menit, kayak yang 9 menit gitu. Sama aja. Iya. Sama aja gitu. Lagi nggak kerasa gitu waktunya. Ini kayak kita ngobrol sendiri. Min, lu pulang aja kita ngomongin lu aja nih, Min. Ngomongin saya aja, Orang ada orangnya langsung tanya, Min. Kesannya jadi gibah. Gibah. Tapi kadang saya suka bingung kalau dipuji tuh harus merespon apa gitu. Nggak usah. Nggak usah Biasa kan ya? aja. Tapi biasanya dikira nanti lu gede kepala. Iya. Itu yang jadi ya kadang-kadang yang namanya si pujian itu adalah sebenarnya racun yang manis. Iya. Kalau lu terlena dengan seperti itu, harusnya yang memicu nanti baliknya ke lu sendiri. Iya, bahaya. Mendingan dikritik. Enggak juga, nggak usah. Kalau emang bagus ya bagus. Kalau dikritik ya dia memang harus dikritik gitu. Yang penting lu kan membangkitkan lu untuk menemukan sampai lu menemukan diri lu siapa. Hidup itu kan begitu. Jadi kita memang itu talkshow kadang kita selingi sama ceramah gitu. Oh iya. Ustaz ini. Jadi kita hadirkan dia sama ceramah. Min, lu apa yang menarik di lu tiba-tiba lu jadi komika? Iya, kan pasti nggak ada dong cita-cita. Lu cita-cita apa sih dulu? Cita-cita? Ayo. Soalnya pengen jadi penceramah. Masa? Oh, lu jadi penceramah? Karena dulu kan kalau di kampung Isra Mi'raj ada yang ceramah, Maulid Nabi ada yang ceramah. Ngelihatnya tuh seru aja ngeliat orang ceramah. Bener itu, maksudnya dai lah istilahnya ya. Iya, ceramah tapi yang lucu-lucu, bukan yang bener. Iya maksudnya tetap ada hiburannya, tapi ada isinya. Iya. Berarti lu suka yang namanya public speaking kalau udah kayak gitu. Iya, seni komunikasi publik tuh seneng. Nah itu dia udah menikmati itu berarti. Ya terus nonton API. Audisi pelawak. pelawak. Loh, tapi kan kalau API kan beda sama stand up. Kan ada lucunya. Yang penting lucunya dulu. Iya, sama, nggak ada benernya juga. Iya. Ada lucunya. Yang maksud gue tuh, lu ketika di komika, apa lu pernah berkumpul membuat sebuah grup lawak gitu? Nggak pernah juga kan? Nggak pernah. Akhirnya kan podcast paling sekarang berdua doang. Iya, kalau sekarang. Ngebahas satu isu, tapi nggak yang dikonsepin banget. Kalau dulu pas nonton API tuh sampai nulis skripnya kan saya. Oh, sempet. Padahal belum terlibat apa-apa sama API kan? Belum. Ya cuman seneng aja nih, lucu yang nulis ya. 3 menit tuh ngapain ya gitu. Tokohnya siapa, nanti pas opening tuh ngomong apa, nanti disautin apa gitu. Nih, ini yang salah satu kunci dia. Sehingga jadi sekarang tampilan tuh beda rapi dia itu kalau main. Beda main lainnya itu kan pap dia tuh ini jeli istilahnya. Dari A tuh dikulitin ini yang beda buat Remi. Karena lu nggak mungkin jadi lu yang sekarang kalau misalnya lu dulu jadi nggak mungkin lu tiba-tiba kayak begitu. Ternyata memang lu dari dulu udah ada hal yang membuat bakat ya. Ya. Sama seneng nulis gitu. Min, konsep nulis kamu tuh gimana sih, Min? Kita harus banyak belajar dong. Orang kan
Remin tuh emang beda gitu nulisnya. Konsep ya sudah tahu. Dia menyesuaikan dengan jokes bapak-bapak gitu ya. Ya kalau nulis ya begini ya benar. Tahu. Agak miring gini ya. Miring halus. Dapat misal istilahnya sekarang premis gitu tentang A gitu. Fenomena lah. Premis tuh orang kan nggak umum kan, nggak ngerti secara umum. Oh iya, fenomena. Bahasa umumnya fenomena yang terjadi karena isu. Iya. Oke. Itu gimana nguliknya awal? Pertama nyari komentar dulu terhadap fenomena itu. Komentar tuh bisa dari sudut pandang manusia biasa, yaitu penonton. Umum lah, umum. Iya, sebagai penonton. Kayak misalnya fenomenanya ada tabrakan. Fenomena umumnya kan yang salah siapa nih, motornya apa mobilnya. Dikasih apa nih orangnya, cedera apa enggak. Itu kan umum banget gitu. Tapi kalau dari sudut pandang komedi harus dicari semuanya tuh dilihat gitu. Yang salah tuh sebenarnya apakah jalannya, apakah cuacanya, apakah ada yang ngeganggu gitu. Semuanya tuh dilihat akhirnya dulu. menjadi sesuatu hal yang sifatnya komedi. Iya, justru saya lama di nyari sudut pandangnya dibanding nyari lucunya. Saking lamanya. Observe tuh itu ya salah satunya ya. Kalau gue tuh main nggak yang observe. Kalau gue kayak dia tuh kayak tadi misalnya. Ketika dulu nulis, gue pasti akan nanya, lu nulis pakai tangan kanan ya? Iya. Berarti yang tangan kiri lu untuk cebok. Sekarang kalau yang kidal, nulisnya pakai tangan kiri. Ceboknya pakai tangan kanan atau enggak? Menurut lu gimana? Itu pertanyaan kalau gua selalu. Padahal yang kidal itu belum tentu dia pakai tangan kanan ceboknya. Soalnya ada dua yang ceboknya pakai dua tangan. Tapi ada juga yang kidal nulis pakai tangan kiri, cebok pakai tangan kiri. Emang dia ceboknya ditulis juga. Bersih gitu. Biar ketahuan ya. Ditulisin bersih. Iya. Ya, jadi saya tuh lama di situ. Banyak stand up comedian tuh yang lama nyari kelucuannya. Kalau menurut saya semua hal tuh sebenarnya ada lucunya. Iya betul. Ya kan, nggak perlu dicari banget, dibikin banget tuh pasti ada lucunya. Tapi apakah itu sesuai sama yang beneran pengen kita omongin apa enggak? Karena kan emosinya akhirnya beda. Iya betul. Delivery itu nanti yang akan menguatkan. Nah, itu ada satu yang menarik dari yang diomongin Remin. Remin bilang semua hal itu pasti ada lucunya. Tapi ini kontradiktif dengan apa yang Remin biasa gini. Remin ini salah satu komik yang dikenal susah ketawa kalau ada komik lain tampil. Itu udah jadi hal umum gitu. Berarti Remin nggak nemu ada lucunya ya? Nggak. Jujur. Tapi nggak tengilnya itu loh. Tengilnya itu jadi personal loh dia itu. Gua ngelihat tuh lu jangan-jangan lu terpengaruh oleh Coki Anwar itu. Kenapa? Dia nggak ketawa. Dia juga nggak ketawa kan. Cuman kalau menahan ketawa dia gitu. Kelihatan kan? Dia nahan ketawa dia. Itu kan nahan. Kalau dia memang gitu, seperti itu. Nah, kalau menurut kamu, lucu itu apa? Lucu tuh yang mengejutkan. Surprise. Benar, surprise. Sebenarnya sereceh-recehnya plesetan gitu. Kalau timingnya pas tuh akan kaget lucu. Dan ada reaksi. Nah, saya setuju itu. Salah satu ini salah satu Kang Den ini, salah satu idola saya kalau dalam hal plesetan. Karena apa ya? Plesetan dia tuh beda gitu. Kayak apa ya, nggak ketebak gitu. Ini arahnya tiba-tiba melenceng gini. Sesuai konteks, sesuai jadi timing. Lucu menurut itu sebenarnya universal ya. Tapi harus ada nilai surprise-nya. Iya, sebenarnya kalau stand up comedy kan kayaknya setupnya nih, bentar lagi punchline nih. Udah tahu gitu. Kecuali ada reaksi-reaksi atau respon-respon dari orangnya yang nggak terduga. Berarti semakin paham lu ilmu komedi, ilmu nulis, lu semakin susah kamu lihat orang akan ketawa gitu. Sebenarnya nggak juga. Justru kecerdikannya si komika yang lain itu untuk nge-twist yang tidak terduga. Nah, itu jadi tantangan level lagi dong. Iya iyalah, harusnya kayak begitu. Karena fantasi itu yang membuat orang akan menjadi berkembang pemikirannya. Iya, kalau saya malah kalau nonton stand up tuh hiburannya bukan di lucunya, tapi di ngebomnya. Iya, kalau nggak lucu baru ketawa saya. Ketawa nyukurin dong. Tapi kan ketika dia tampil terus nggak lucu itu kan mengejutkan. Kok bisa nggak nyiapin? Kok bisa lu nggak lucu gitu? Ya hiburannya tuh ini opininya. Cara dia menjelaskan alasan-alasan kenapa dia punya opini itu. Itu sudah sangat menarik bagi Itu udah, pecahnya tuh di kepala gitu. Kayak, menarik bisa nih. kepikiran gitu ya. Nggak peduli nanti punchline-nya, ternyata hanya tapi menemukan sudut pandang itu sudah menjadi itu hiburannya. Nah, Remin ini selain menjadi komika yang sudah punya apa istilahnya persona ya. Salah satu persona dia itu adalah bukan persona, itu lebih ke skill kayaknya. Apa? Roasting.
Dia tuh pinter banget roasting. Itu pujian apa enggak? Enggak bener pinter roasting. Gini loh ya, roasting tuh gampang-gampang susah loh. Kalau tinggal ngolokin, tinggal ngejelekin, itu gampang. jatuhnya ngecengin. Tapi kadang orang bilang itu roasting. Padahal kalau sebenarnya kayak yang ngecengin aja gitu. Tapi Remin ini dia tuh punya trik untuk itu menjadi lucu tanpa ngecengin gitu. Itu yang beda. Kalau menurut kamu tuh roasting itu yang gimana kalau? Roasting itu? Iya, harus bikin hanya pingin mengolok atau gimana kalau kamu tuh, Min? Definisi benernya nggak tahu sebenarnya. Iya, saya juga nggak tahu. Taunya sih manggang kopi, roasting gini. Roasting itu kan ngebakar. Iya, bikin panas gitu. Bikin panas, tetapi tentang sesuatu tentang dirinya. Iya. Di sudut pandang yang lain, dari si orang yang lain. Iya. Jadi itu yang membuat kontradiksi lah dengan apa yang kejadiannya si orang itu sifatnya seperti itu dimainkan dengan sesuatu hal yang jauh berbeda. Kalau Remin roasting gitu, ngulik jadi dapat bahan nih untuk ngerosting si A gitu. Gimana nguliknya? Kalau saya untuk bikin materi yang sifatnya personal gitu ya, ada orangnya gitu, pada figurnya itu standarnya harus orang itu ngerasain. Misalnya kalau di tampolnya tuh beneran ngerasain. Kena gitu. Iya, tapi di saat yang sama orang itu juga bisa terhibur dengan apa yang dia rasa gitu. Jadi nggak sakit kena, nggak sakit hati, cuman malah ketawa gitu dengannya. Atau bisa dibalik kayak ketawa tapi iya juga ya gitu. Jadi roasting tuh ada keterdekaan sih sebenarnya dengan si orang itu. Nggak bisa yang sembarangan sebenarnya. Karena kalau lu ngomongin orang itu gibah namanya. Iya, karena beberapa kali diundang di corporate yang suruh roasting bos. Kadang suka salah data gitu. Sebenarnya kita kan nggak tahu sama sekali ya. Iya. Bosnya suka main sepeda nih, pas dibahas. Bosnya cowok ternyata cewek. Nah gitu kan. Iya, nggak mungkin dong. Kalau itu ketahuan. Salah data KTP. KTP-nya udah salah. Iya, itu standar untuk roasting, makanya sekarang jarang ngambil itu karena aduh berat banget. Lebih berat daripada bikin materi stand up kalau buat saya. Oh, roasting itu. Tapi kan tergantung orang kali ya, kalau banyak bahan lu enak ya. Kalau sensasional orangnya enak. Tapi tingkat akan dapat gernya kalau roasting itu dapat di depan orang-orang yang selama ini kenal yang di roasting itu kan. Sebenarnya tingkat yang akan gernya gitu. Karena yang penonton akan ikut ngerasain. Iya bener juga tuh orang di roasting seperti itu. Makanya harus tahu banget orangnya kayak gimana. Nah kita membawakan itu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kayak misalnya yang terakhir yang Cing Abdel gitu. Ya itu kan saya sendiri bingung ditanya kan. Ini apa ya kelemahannya Abdel gitu yang bikin dia bingung. Cuman dia bisa ngolah gitu dari sudut pandang itu dicampur persona tengilnya ya. Jadi membuat materi yang ger dan rapi gitu. Pernah dapat masalah nggak Min? Di corporate atau acara TV gitu selesai acara kena tegur atau apa? Pernah? Ditegur karena nggak lucu sih pernah. Karena nyinggung mah enggak. Kalau saya mah kalau nggak lucu nggak pernah ditegur. Cuman nggak dihubungin lagi gitu aja deh. Ya dari repeat order. Iya, tapi ketersinggungan nggak ada kayaknya ya. Gitu. Tapi pernah nggak ngerosting karena memang itu kalau tadi kan atas by order ya. Iya. Ada ngerosting karena lu bener-bener kesel sama itu orang gitu. Justru saya tuh sebenarnya kayak gitu. Justru bukan orang yang suka roasting, tapi orang yang emang suka ngatain orang saya tuh. Iya, dia dulunya emang gitu. Jadi sebenarnya kalau diundang roasting suka nggak mau. Orang nggak pengen ngatain dia gitu. Jadi lebih ke ya kalau dipaksa juga nggak mau aja gitu ya. Iya, tapi emang seneng ngomongin orang. Tapi lu ada beberapa yang lu roasting. Banyak yang viral-viral dia tuh. Enggak, maksudnya ada beberapa orang yang lu roasting emang lu mau kan? Misalnya kayak Bedu gitu. Demen aja gitu dia kalau main si Bedu gitu ya. Raffi Ahmad pernah, Vicky pernah kan? Vicky Gladiator, Vicky Prasetyo. Nggak pernah. Kalau materi saya dibawain dia pernah. Itu, iya akhirnya di komen. Itu Vicky Prasetyo. Tampil stand up, bawain materinya dia gitu. Karena dia mungkin dia nggak tahu tata tertib dalam kalau kita iya dia nggak tahu etika seperti itu kan. Jadi kalau kita kan kalau orang-orang tua nih bapak-bapak ya jokes materi sepelan kan bisa dibawain grup lawak ini, grup lawak ini bebas zaman dulu karena kita tidak tahu ini siapa sih yang pertama nyiptain gitu kan. Kalau yang kayak komika kan jelas. Yang mana gua sih yang nulis gua tampil pertama kali tentang istri mandi kalau nggak salah. Ya banyak lah. Banyak. Oh ternyata banyak banget. Dua kali. Tapi masalahnya materi gimana sih lu? Masalahnya kan materi saya itu seset gitu. Jadi kalau emang cuma ngebawain dipenggal, mungkin nggak ketahuan. Tapi kalau ketika udah polanya dibawa, ya ini mah siapa lagi yang bikin kalau bukan gua? Gitu. Iya, karena
kan ada ciri khas gitu kan. Iya, betul. Nulisnya itu ada ciri khas gitu. Jadi kelihatan banget gitu kan kalau Remin yang Tapi nulis. Tapi lu udah ketemu sama si Vicky? Belum. Hah? Belum. Oh, belum pernah? Belum. Tapi dia harus tahu. Maksudnya di Komika tuh ada sesuatu udah hal kan langsung ditegur waktu itu sama saya. Oh, gitu. Di medsos. Di sosmed, iya. Cuman dia bilangnya karena ngefans, karena suka nonton, akhirnya mungkin keinget. Only ngefans? Kalau only ngefans bukan? Only fans. Oh iya. Kirain gua kan only ngefans. Bapak follow Siska ya? Siska E3. Tahu Siska E3 tahu gua. Aduh, nah Min. Tujuan sendiri kamu dalam berkomedi itu pencapaian mau kemana? Mau kemana nih? Sampai ke beli pom bensin lah. Oh, iya, harus lah gitu ya. Harus cita-cita gitu. Pencapaiannya spesial, udah spesial kemarin di Bogor ini Bogor. Bajunya. Oh ini nih saya. Berapa jam tahu nggak? 2 jam. 2 jam lu sendiri? Sendiri, 2 jam 20. 2 jam. Oh gila, 20. Lu bawain 2 jam sendiri? 20. Lu nulis materinya berapa lama? Materinya 20, ketawanya orang 2 jam. Wah. Ya, itu termasuk sama nyobek tiket. 2 jam tuh, Min, luar biasa. Ngumpulin materinya, kan kalau saya mah tiap hari nulis. Gitu. Oh. Yeah. Saya jokes tuh emang ditulis, akhirnya pas mau bikin show, kira-kira yang setema mana, itu yang dirapihin. Ngerapihin 10 menit seset, 10 menit seset gitu. Luar biasa setiap hari ya. Kalau kita mah kalau ada job doang lalu kita nulis. Iya ya. Ya, itu pun kita bongkar-bongkar job lama ya. Itu disambung-sambungin ya. Iya. Beda. Komedi memang berkembang sedemikian cepat sekarang. Tapi maksud gue tuh dia emang bener-bener profesional. Jadi dia tuh bener-bener ngadepin corporate-nya juga. Makanya dia selalu ada observasi terlebih dahulu, bukan hanya untuk si materinya, tetapi ini kantor gua, kantor apa nih yang gua mau iniin, orang-orangnya kayak gimana, ada kayak gitunya kan? Nah, sama. Ada lagi beberapa yang itu kadang juga jadi pertanyaan saya. Remin itu tidak sembarang diajak orang mau. Show-nya Panji dia nolak, semua orang udah umum lah tahu dia nggak mau. Tapi show-nya Abdel dia datang, mau gitu. Jadi tidak semua kamu milih-milih itu karena yang ngajaknya bukan Abdel. Suka nggak suka orangnya atau dari lunya sendiri merasa belum siap atau gimana tuh, Min? Karena kalau pas Cing Abdel mau tuh karena kan kalau Panji ditolak besok tahun depan mungkin bisa bikin show lagi dia gitu. Kesempatannya masih banyak kan. Sementara kalau Cing Abdel ditolak sekarang kan takutnya saya yang nyesel. Iya. Abdel udah tua maksudnya. Nggak, Abdel jarang-jarang mau bikin show gitu maksudnya. Kalau Panji akan bikin show lagi gitu. Iya betul. Sama kan tukeran. Waktu itu emang udah janjian Cing Abdel mau bikin show ngajak saya. Saya bikin show ngajak dia. Akhirnya tapi saya duluan akhirnya yang ngajak dia. Setelahnya baru gantian. Oh, waktu pas lu di Bogor dia ngisi? Dia openernya ngisi. Dan niatnya si Abdel mau ngisi ke Remin itu agar suatu saat kalau dia Abdel bikin show, sebenarnya hanya saling nggak enak aja sih dia ya. Hanya saling akrab aja enggak sebenarnya biar kelihatan sih kalau akrabnya sih nggak terlalu. Ada apa namanya? Ada simbiose mutualisme. Iya, ada udang di balik bakwan kan. Iya, ada maksud tersembunyi ya. Karena Abdel sih nggak heran sih kalau seperti itu dia. Tapi emang beberapa pekerjaan tuh banyak yang akhirnya memilih-milihnya tuh banget gitu. Iya, orang kadang ngecatnya kenapa lu harus milih-milih? Karena ada pilihannya, Kang. Iya tahu, maksudnya gitu. Gini, ketika kamu memilih-milih itu kan sebenarnya di situ ada, maksudnya ada fee juga, ada biaya, tetapi lu nggak mau karena lu tahu apakah memang ini pas dengan diri gua atau gimana, ada kriteria tersendiri. Ya, mungkin karena timing juga, kapan ngajaknya, gimana ngajaknya itu juga kan ngaruh komunikasi kan. Sama itu kedekatan juga ngaruh. Terus sama kalau masalah bayaran mas saya nggak terlalu mikirin lah gitu. Iya. Dia nggak terlalu mikir bayarannya karena dia tahu ini nggak ada bayarannya, ngapain dipikir gitu. Cuma dipikirin orang nggak ada bayarannya, ngapain dipikirin. Iya, lebih mikirin kayak kalau tampil di sini selain bayaran itu dapat apa gitu. Apakah dapat kesenangan, apakah dapat link mungkin, apakah dapat pertumbuhan di sayanya, itu yang dipikirin. Nih, orang kadang ya gini, udah berpikir dewasa tapi orang lihatnya sombong nih kayak gitu. Udah kita sendiri yang ngerasa gua tuh kan nentuin pilihan, ada ini, ada pengen ini enggak, mau ini, mau enggak, akan pilihan kita gitu. Teman orang ngecapnya sekarang, sombong, padahal nggak tahu itu adalah sudah menjadi apa? Emang sombong aja udah.
Nah, jangankan orang ya kalau ngomongin dia jago roasting. Benda aja pernah dia gedung DPR pernah di roasting sama dia. Nah itu saya salah satu yang waktu itu saya terima roasting kan setelah sekian lama menolak roasting akhirnya mau diajak di TV gitu untuk roasting DPR dan mau tuh karena emang pengen ngomongin keresahan yang memang berangkat banyak keresahan. stand up komedian pada saat itu yang nge-tweet, yang bikin konten, yang kayak ngapain sih kita tuh stand up komedian kalau emang ada keresahan ya udah di stand up komedi aja gitu, jangan di tempat yang lain karena beda masanya kan nggak bisa tanggung jawab kalau nge-tweet asal nggak ada seni yang kita tawarkan selain umpatan itu kan. Tapi kalau di stand up tuh teknis ini tuh ada seninya makanya mau waktu itu nerima roasting DPR dan kebetulan emang unek-uneknya banyak jadinya mau. Bahan lu banyak juga di situ berarti ya di soal pejabat. Banyak. Banyak makanya. Tapi timingnya itu kapan? Kan nggak bisa sembarangan bikin konten tiba-tiba ngata-ngatain orang. Dan saya yakin pun dia diundang di sini, dia orang yang sangat well prepare ya. Pasti dia nyiapin sesuatu deh. Nyiapin saya. Nah, nih. Saya tuh udah yakin. Dia tuh apa aja nyiapin dan nggak asal. Kalau kita kan spontan nih. Udah apa. Dia udah di sini. Spontan. Kalau spontan. Tapi kayaknya jokes itu udah nggak spontan dah. Jokes itu udah template ya. Iya gitu. Dia tuh ada aja deh. Nih mau nih. Oke. Saya udah nyiapin bahkan sampai ada yang ngebunyiin ini. Coba bunyiin. Itu orangnya nggak ada. Iya. Nah, itu apa yang mau lo omongin dah? Kalau ada yang gitu saya udah nyiapin. Yang belakang 34, yang depan 33. Tekanannya kan ini angin ban kan. Iya. Ada kayak pompa ban gitu. Cuman orangnya yang ini nggak ada. Biasanya yang ini. Jadinya nggak dibawain. Iya nggak dibawain. Ini udah kita suruh istirahat dulu nih orangnya ya. Terus kan nanya mau minum apa? Udah kita suruh pergi cuma buat biayain aja dia. Dia banyak kegiatan. Duitnya udah datang, orangnya pergi. Yang penting duitnya datang. Terus nanya mesen apa dong? Mesen apa Pak? Kopi. Apa? Saya tuh nanya kopi banget. Kok masa kopi banget? Iya, kopi kan kalau tahu nggak kopi? Kopi itu ada 2 jenis. Apa tuh? Ada kopi yang bikin melek, robusta. Ada kopi yang bikin akrab, Arabica. Robusti. Robusti. Ini berarti udah mempelajari itu. Orangnya udah mempelajari tekniknya. Gini bikin gini. Kalau Arabica kan dari Ambon. Enggak dong, Arab namanya juga. Kan Bika dari Ambon. Oh iya Bika dari Ambon. Bika tapi dari Medan. Bener. Bika Ambon aja dari Medan. Kalau yang dari Jogja kan arak lotok kalau nggak salah. Arak lotok bukan arak dari Bali. Iya sama. Arak Bali, arak lotok. Kalau arak klotok tuh kopi klotok. Ya itu sama, yang di Bandung ada juga. Hah? Araratel apa? Enggak ada Araratel. Araratel lu gatal-gatal itu alergi. Araratel. Arab ojai. Udah disiapin gitu. Sama kayak tadi bilang minum kopi tuh bikin melek gitu. Padahal juga salah. Minum kopi tuh bikin dulu lah. Iya, bikin dulu. Gimana? Kalau nggak bikin dulu apa yang mau diminum gitu. Bener. Tapi lu yakin bahwa kopi itu bikin melek? Iya. Hah? Kalau saya enggak. Kalau menurut gua nggak ada pengaruhnya. Kecuali ini karena pengalaman gua waktu kuliah dulu, waktu mau ujian, karena itu jadi belajar terus sistem namanya SKS, sistem kebut semalam itu. Itu gua bikin kopi, gua nggak bisa nggak tidur gara-gara minum kopi itu. Tapi nggak pakai gula. Gua pakainya pakai garam. Nah, gua nggak tidur. Karena belajar juga enggak, karena gue mikirin itu ngapain gue minum kopi pakai garam. Itu seharian gue, seharian sampai ujian jeblok, begadang terus, sedih udah. Bapak emang selalu ada kejutan, makanya itu yang saya suka dari Bapak itu. Saya tahu Bapak itu plesetan. Itu bukan kejutan sebenarnya, itu pengalaman. Iya, Bapak itu plesetan, Bapak itu istilahnya liar, tapi saya nerima gitu ya Bapak. Bapak seperti susu kuda ya. Liar dong. Liar memang ya. Min, kan kamu dari sedikit cerita kamu itu kamu selalu punya keresahan, selalu punya keinginan. Misalkan disuruh roasting, Min, Mas Remin, kalau mau roasting, kira-kira siapa yang mau di roasting yang kamu selama ini udah kumpulin keresahannya tentang dia? Siapa, Min? Siapa ya? Nggak ada, belum punya. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksa. Nggak ada. Nggak ada. Nah, orangnya nggak bisa dipaksa gitu. Nggak ada. Karena semua yang memang pengen diomongin udah dibikin materinya lewat materi stand up, bukan nggak usah nunggu tawaran roasting. Tiga capres nih. Didudukin.
Satu-satu. Siapa yang pertama kamu kira-kira punya banyak bahan nih? Sesuai abjad dong. Oh iya. Sesuai abjad. Siapa? A, G, P. P, iya. Aku gak pikirin. EGP itu. EGP ya? Iya, emang itu emang gak pikirin ya. EGP juga sama sih. Tapi kalau lihat kondisi politik ini tentu kamu sudah banyak keresahan dong, Min. Ya. Apalagi Capres sekarang lah. Maksudnya kondisi capres, pemilu lah. Politik yang ini pindah sini, ini pindah sini. Udah ada nggak satu materi atau udah kamu nyiapin buat mungkin next special show? Ada rencana special show? Ada terus lah itu mah tiap tahun bikin spesial. Makanya bikin materinya tiap hari. Komika hidup dari karya komika lain. Lu nyontek sama dia itu. Itu nyontek tuh. Maksudnya komika itu hidup karya dari komika. Iya, jadi komika lain yang kerja, kita yang kaya. Tahu maksudnya nggak? Komika pakai C ya. Komika hidup dari komika gitu. Nggak, maksudnya karya. Memang benar tuh. Bagaimana kita bisa punya legacy, punya misalnya peninggalan lah, show atau apapun gitu, dia udah dapat satu. Next tahun ini ada? Nggak ada? Tahun ini kalau ada waktunya ada. Tapi lu masih berapa kali nih? Baru sekali show, ya? Enggak, udah 4 kali show. 3 materinya mirip-mirip. Nah, yang ibaratnya jadi 2 set, punya 2 set. Tapi di Bogor semua? Bogor, ada juga di Jakarta, ada Bandung. Oh, Jakarta udah pernah dong berarti di Bandung. Yang 3 ini materinya mirip-mirip. Yang 1 ini kesimpulan dari 3 tadi. Iya, evaluasinya. Oh, ini 2 jam. Pantes sama. Iya. Nah, Min, lahir Bogor. Sekolah Bogor. Hidup Bogor. Tinggal di Bogor. Saya tinggal matinya doang nih. Matinya nggak mungkin di Bogor. Bes, kenapa? Bisa aja dong. Kan dikubur. Iya dikubur tapi di Bogor. Iya. Bapak nggak bisa ngomong ya kalau kematian kan lu nggak tahu kita mau di mana. Di mana aja bisa kita meninggal. Cuma dikubur mungkin di Bogor. Iya, di Bogor. Cuman jadi masalah lu ngambil apa sih waktu kuliah? Kuliah apa, Min? FISIP. Fakultas Ilmu Gosip. Lu kenapa pelet kali? Makanya pinter. Itu terkenalnya dulu Fakultas Ilmu Pelet dan ilmu santet dan ilmu pelet. Iya, gosip. Namanya suka ngomongin orang gitu. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mantap. Sama kita kan. Aku FISIP juga. Waduh, tuanya pakai topi saya. Enggak juga, kalau tua nggak pakai topi gini enggak sih. Cuman tuanya lu pasti jorok. tuanya jorok banget. Bukannya dari muda. Dari muda karena ketahan. Iya. Dari ketahan beneran. Dulu tuh wah, anak-anak gue tuh teman-teman gue ada kuliahan, dulu ngomongnya jorok semuanya. Cuman karena keluar album pertama, itu yang beli itu anak-anaknya adalah SD sama SMP. Hampir 60-65% itu SD sama SMP kelas 3 kayak gitu, si kaset itu. Makanya dari situ nggak boleh ngomong jorok, ketika di foto di media sosial nggak boleh pegang rokok, nggak boleh jadi iklan rokok, iklan alat kontrasepsi, minuman beralkohol, semua jadi gara-gara itu. Dan sampai saat ini pun itu semua tuh nggak ada yang nawarin. Nggak ada. Emang bener. Ya beneran itu sih. Nih enggak, maksudnya berkaitan dengan capres, caleg tentunya akan ada namanya masa kampanye. Gimana caleg atau capres ngomong banyak orang gitu. Nah, Remin ini sudah punya Min, kalau saya pernah lihat postinganmu itu buka kelas buat perusahaan, buka kelas apa sih itu, Min? Kelas workshop, penulisan, ada public speaking, ada seminar gitu. Biar ger gitu maksudnya? Iya, jadi kayak presentasi tapi ada lucunya. Sebenarnya iya. Iya, dekatnya pabrik Spiku kan. Enggak dong, Spiku kan itu oleh dari Surabaya. Iya, itu pabrik Spiku, ini public speaking ya. Biar orang atau pimpinan BOD itu kalau ngomong enak, ada gernya, ada lucu. Nah, ini saya rasa penting buat capres-capres nguasain atau buat caleg itu nguasain ilmu itu penting. Public speaking penting. Kadang capres tuh omongannya kadang suka muter-muter. Nah, nih. Iya. ini menarik. Muter-muter ada ilahinya kadang di ujung tuh. Kayak dikit-dikit ini sudah diatur gitu. Padahal kan yang ngatur template dia. Gitu ya, gitu. Nah, ini buka kelas, Min. Menerima public speaking untuk kampanye. Ada ilmunya gitu. Kalau menurut kamu sendiri memecahkan suasana atau membuat ger suasana di kayak gitu tuh kuncinya apa sih, Min? Kuncinya kalau untuk capres
sebaiknya mah belajar jangan banyak ngomong sebenarnya. Karena kita kan tidak butuh omongannya. Banyak ngomong semakin banyak janji. Iya, dan itu belum tentu juga nanti Iya. bisa ditepati. Iya. Betul. Kerja aja deh, maksudnya udah tunjukin aja gitu ya. Tapi public speaking itu kan salah satunya tuh di ice breaking itu penting sekali. Penting. Bagaimana orang konsentrasi tetap kepada apa yang dimaksud sama si orang yang mau menyampaikannya itu, tapi tetap orang tuh seger. Karena kalau misalnya orang nggak bisa ngomong, kurang bagus, orangnya ngantuk kan. Akhirnya juga dia percuma berbicara seperti apapun, orangnya pada Nggak fokus. nggak fokus. Makanya teorinya kalau di stand up itu setiap informasi harus dititik komain sama kelucuan. Itu yang paling mudah dimasukin. Ini yang baru nih, saya aja nggak orang. paham nih kayak gini nih. Ya ini public speaking tuh begini. Setiap jeda itu harus Setiap ada informasi, bukan jeda. Informasi. Berarti Jadi setiap apa yang- informasi harus ada lucunya ya? Iya. Tapi lucu kan tidak harus menarik. yang... Nggak usah harus lu bikin iya. ketawa ngakak gitu. Lu karena lu belajarnya public speaking. Oleh-oleh dari Surabaya. Coba lu di Palembang. Apa? Empe-empe kapal api. Iya, jadi kalau public speaking mah emang ketawanya nggak perlu yang keras-keras gitu. Iya. Karena kan kalau yang keras public speaker. Pabrik kali. Setiap jedanya ada gernya Nah, tuh kayak gitu. gini contohnya Iya, ya. begitu. Iya. Tapi kalau politikus sih nggak perlu ngomong, kadang kegiatannya atau itu sudah bikin ger aja ya. Tapi sekarang udah banyak sekali para politisi udah mulai belajar. Perlu Caranya nggak capres belajar komedi nih? Semua orang harus punya Iya gitu. Ini salah satu pemenangan loh menurut saya ya. Kalau menurut saya lebih penting belajar introspeksi sih. Sebenarnya ya, para capres ini. Nggak ada orangnya aja udah di roasting. Luar biasa Reminin memang. Nggak ada orangnya loh. Bisa dapat ceprot gini ya. Ya kan kita tinggal minta maaf aja nanti. Nggak, sini mah bebas ini. Kan lebih baik minta maaf gitu. Daripada minta imin. aduh, tap gitu. Minta imin. Bang imin tuh akan selalu mengikuti sih, sesuai namanya kan. I'm in, ikut. I'm in. Saya masuk gitu. Aduh, nggak ada I'm out, nggak ada gitu. I'm Mimin. Nah, Min lagi kan udah diambil tadi. Caimun dong berarti. Min, komika kan sekarang makin banyak ya, menurut kamu itu gimana? Senengnya sih seneng, tapi kadang dikit-dikit komika, dikit-dikit komika gitu. Sebenarnya nggak ada standar nggak segini, wah ini udah jadi komika. Bukan sekarang itu, pokoknya tampil ngomong komika gitu. Sebenarnya tampil di depan komika gitu. Cuman berapa kali punchline gitu udah jadi komika gitu. Sebenarnya yang harus dikuasain sendiri ya, ini untuk teman-teman kita yang mau terjun atau sudah terjun, udah ada di dunia komedi khususnya stand up itu, paling nggak nguasain apa sih, Min? Nguasain Nggak hanya sekedar orang ketawa ngeliat gua gitu kan, ya udah ketawa aja, cuman apa ya sebenarnya yang kalau pengen yang bener jadi seorang stand up? Ya sebenarnya semua orang kan berhak ngaku-ngaku diri sebagai apapun. Iya, kan? klaim pun juga bebas gitu. Tapi ketika udah bilang misalnya saya komik profesional gitu, ya udah pernah dibayar profesional belum gitu. Oke, sudah layak belum? Iya, udah ada belum yang ngundang secara profesionalnya? Kalau belum berarti ya udah komika open mic aja kali gitu, baru hobi aja, belum jadi pekerjaan, belum jadi profesional. Open mic mah kan cuman ya 5 siapa menit aja boleh lah. naik gitu mah. Iya 5 menit. Tapi bebas, tapi dengan banyak semakin tumbuhnya dunia komedi khususnya stand up komedi itu meramaikan jagat komedi ini, kalau menurut lu ini menjadi persaingan atau akhirnya gini, gampang ya jadi komik itu udah gampang. Jadi nggak ada apa istilahnya? Tantangan, pride atau apa? Kalau menurut kamu gimana tuh, Min? Saingan nggak pernah ngerasa bersaing sih. Ya karena lu ngerasa nggak ada yang bisa nyaingin gua nih kayaknya. Iya kayaknya. Pikiran saya. Tuh kan, dia tuh tengilnya gini. Ada orang tengil, ada orang sombong, tapi tidak dibarengi dengan skill, dengan dia itu tengilnya orang maklum gitu. Ya emang tengil karena dia tuh punya Remin. kemampuan. Ya emang tengil Remin. Orang kayak Remin itu justru orang-orang yang sebentar lagi mendapatkan ajab. Min, itu memang lu ciptain karakter itu. Memang job malah jadi ajab. Itu lu ciptain karakter itu atau emang ya itu lu gitu. Enggak, justru karena stand up comedy itu tempat di mana saya bisa menjadi orang yang selama ini saya inginkan. Kayak ngomong semaunya, misalnya apa yang ada di pikiran tuh bisa gitu diomongin, itu tuh cuma di panggung stand up. Kan tapi rawan menimbulkan ketersinggungan loh.
Tapi kan yang suka juga ada. Jadi nggak usah mikirin yang tersinggung gitu. Dia tuh enaknya easy going aja gitu ya. Akan lebih banyak orang yang sukanya dibanding dengan selama dia bertanggung jawab dengan apa yang dia bicarakan juga sebenarnya. Iya. Kan kita juga ada batasan sendiri gitu, nggak yang kalau ngatain orang tuh yang beneran ngehina, apalagi yang istilahnya punching down gitu, nonjok yang di bawah gitu-gitu. Nah, saya kan kadang ngomentarin yang sebenarnya di atas saya semua orangnya. Iya. Secara hal yang lain tuh mereka di atas saya, tapi mungkin secara sifat apa, saya ngerasa mereka tuh nggak ada apa-apanya gitu. Itu bagus begitu. Nah, sosok seorang komikanya sendiri, menurut lu yang lu ngelihat dari siapa? Nah, ini salah satu hal yang juga ingin saya tanyakan tadi ini barusan. Karena gini, Nyok. Kalau menurut saya seorang Remin ini akan sangat, misal gini, dia akan sangat selektif untuk menentukan ini gua kagum nih sama ini, gua ngefans nih sama. Nggak selalu harus sama dengan ininya ya. Iya. Lu siapa sebenarnya? Kalau lu ngelihat ini keren nih, enak nih ke ininya apa? Struktur ininya, cara dia bawain delivery-nya. Ini kalau dipotong bagus sekarang nih. Wah, Remin ngagumi ini ya. Ini bagus ini. Ternyata di Indonesia sih nggak ada. Padahal saya udah tunggu-tunggu. Oh, Remin mengakuin sih. Di Indonesia nggak ada. Ya bebas lah, namanya bebas gitu kan. Karena mungkin ini ya, berangkatnya tuh bareng gitu. Lu nggak suka dengan Asep? Suaji? Suka saya. Nah, kan? Dulu. Zaman Mas Akbar, Suci 1 tuh saya, semua yang ada di Suci 1 tuh saya suka. Karena itu yang men-trigger saya akhirnya, oh ada ya orang bisa, ada kesenian ngedumel gitu ya ternyata. Iya, saya lama ngomong kayak gitu. Asep inget ngedumel aja lucu gitu. Pas lihat Asep, anjing ngedumel aja ngeblank gitu. Iya. Dia ngedumel aja lupa gitu. Saya ngeblank, iya benar. Kocak deh. Aduh. Suka, tapi kalau banyaknya referensinya sekarang dari yang luar negeri gitu. Karena kita nggak kenal orangnya. Itu kalau lihat apanya? Jadi pure kan materinya. Budayanya kan beda. Justru itu. Orang yang tidak relate sama sekali dari segi pembahasan, kok tetap bisa nyambung ya? Berarti kan mereka udah bikin materinya seumum mungkin berarti itu. Segampang mungkin diterima. Segeneral mungkin gitu. Sampai akhirnya kita yang nggak ngerasain budayanya pun bisa tahu, oh itu memang titik lucunya tuh. Sementara kalau di Indonesia tuh misalnya orang Medan, orang Bandung, kita kan udah tahu oh, orangnya emang kayak gini nih. Iya. Apalagi kenal personal, oh, orangnya emang kayak gini nih. Jadinya lucunya tuh udah bias. Udah nggak mikirin materinya, tapi lebih ke personalnya aja. Iya. Ya, tapi ada perbedaan sih, Min. Ketika lu ngobrol biasa gitu kayak gitu, dengan lu ketika tampil, lu tuh menjadi sosok yang lebih punya kekuatan, punya power, karena ini panggung punya gua. Ini waktunya gua ngomong. Itu emang ada sebuah perbedaan dalam diri dia. Ngelihat lu tampil di Abdel aja, lu relax aja gitu sebenarnya. Bener-bener pas waktunya lu tuh memang ini show gua gitu. Padahal itu Abdel Universe misalnya. Nah, di situ tuh orang ngelihat bahwa lu emang tampil beda gitu dengan yang lainnya. Iya, karena kan dulu tuh diingetin sama siapa gitu. Pokoknya mau sebelum dan sesudah kita siapa. Saking tengilnya aja orang yang ngingetin dia aja dia nggak mau inget. Dia nggak mau ngakuin gitu. Sebenarnya dia inget. Gua tuh diingetin sama karena gue diingetin siapa ya? Takutnya saya sebut terus jadi nggak surprise juga gitu. Ini kan penasaran siapa yang dulu gitu. Dia nggak mau bikin orang itu GR gitu ya. Apa yang diingetin? Ada sebelum dan sesudahnya siapa, tapi pas kita di panggung kita bintangnya gitu. Iya. Jadi showmanship itu yang akhirnya ditumbuh kembangkan gitu, dibangun supaya terus. Ada rasa pede itu memang jadi modal utama ketika kita. Mau sebelum kita presiden, setelah kita presiden ya, pas kita main mah ya kita panggungnya gitu. Makanya di corporate tuh agak pede gitu tampilnya meskipun masih muda, kan BOD kan tua-tua punya jabatan. Salah satu PR juga tuh. Ya jadi ya ketika gue di panggung mah, gue bintangnya mereka nonton gue gitu. Gue mau ngomong apa juga mereka harus dengerin. Nah, bedanya lu sama gue, kalau gue sih beda. Apa? Jadi kalau misalnya gue tampil gitu, ya BOD-nya temen-temen gue kadang-kadang gitu. Bodoh dong. Bodoh. Jadi kadang-kadang kalau bukan roasting, ceritain dia zaman dulunya seperti apa, itu menjadi sebuah tersendiri, kejutan. Nah, itu salah satu, dan itu ya Remin berhasil sih menurut saya, karena salah satu komika yang sudah masuk misalnya daftar list corporate lah, sering kok selain CL ya, selain CL. Coba perbandingannya. Iya, dia tuh CL, terus dia sudah masuk list tuh. Corporate kan banyak komika emang komunitas tapi nanti di corporate susah gitu lah. Remin ini orang yang termasuk bisa menyesuaikan mana
jokes corporate, mana jokes komunitas di stand up comedy. Dan itu ternyata ada bedanya dan itu mempengaruhi dia katanya. Terlalu sering tampil di corporate, materi jadi tipis. Itu gimana? Semakin kan dilema. Semakin sering diundang corporate, tipis materinya. Gaya pikirannya beda dengan materi. Maksudnya lu receh-receh lah, keluarin lah kayak gitu kan. Kan ada bedanya tuh antara penonton corporate umum dengan stand up. Beda. Kalau di stand up itu ngincer ketawa besar gitu. Kalau di corporate itu yang diincer adalah apresiasi. Iya. Beda kan? Jadi yang tepuk tangan gitu ya. Iya, jadi dengan tepuk dihargai tangan. Dengan cara ditonton tuh itu udah cukup kalau di corporate kan. Sementara kalau di stand up kan ya gitu doang belum apa-apa gitu. Harus ada gernya. Jadi kalau di stand up, anak-anak stand up komunitas butuh ketawa besar. Kalau ini butuh duit yang besar, ya, kayak di corporate gitu loh, bedanya. Sementara corporate-nya sendiri butuh buang air besar. Ya kan gua kan ngasih duit. Jadi harus balance ya. Nah, berarti kamu punya set dong. Ini set nulis untuk anak stand up komunitas, kemudian untuk show gitu. Ini untuk yang corporate gitu ya. Harus kita bedakan ya. Dulu diajarinnya bikin set tuh minimal 3. Buat apa? Buat TV, corporate sama TV. Stand up show. Sekarang udah jarang TV ya nulis. Mungkin TV sama corporate masih bisa direndengin gitu, sama-sama aman, sama-sama simple jokesnya. Tapi yang spesialnya harus beda banget, harus personal. Komika industri disebutnya ya. Komika industri gitu. Kayak gitu. Yang melacur terhadap pembayar kan. Tapi gimana? Kehidupan menuntut itu. Salah satu komika yang saya kira meruntuh kan ada idiom yang mengatakan kalau juara 1 biasanya kalah pamor sama juara 2. Juara 2 Mamat. Sama ya pamornya ya? Enggak lah, jauh lah. Mamat udah ini banget. Sama ya level. Jadi berarti itu salah deh. Kalau juara 1 nanti kalah pamor dengan juara 2. Itu kenapa dulu muncul idiom itu? Enggak, itu karena awalnya bukan di komika. Permainan itu terjadi di Indonesian Idol. Karena yang terjadi juga di American Idol juga sama. Yang keduanya selalu yang muncul juara 2. Yang kedua juara 2-nya. Saya dulu juara 2 juga dan saya bisa. Tapi enggak, lu mau tetap aja gelap. Iya. Enggak cerah. Saya bisa mematahkan mitos itu. Buktinya juara 2 tetap gini-gini aja, moncer tapi gitu. Enggak, dibanding Siriannya sendiri udah karena mungkin dia kesibukan. Tapi dia jago nulis, saya akuin dia kayak dia juga teliti nulisnya. Jadi kalau di Suci 1 ini emang turun akhirnya ininya mitosnya. Harusnya kan juara 2 lebih dari juara 1, ini juara 3 sama juara 2. Juara 3-nya lebih terkenal. Juara 3-nya siapa ya? Ernest. Oh, si Ernest ya, iya. Lebih kaya lagi. Enggak, lebih kreatif emang. Ini juara 3-nya itu ya. Otak bisnisnya lebih jalan ya kalau dia ya. Nah, Min, saya rasa lu lengkap lo, nulis pinter, public speaking pinter, basic pendidikan juga FISIP. Ada nggak kepikiran lu ntar gua nyalek deh, atau gua ntar terjun politik, ada kepikiran nggak? Untuk daerah Bogor deh, kira-kira paling nggak gantiin. Keresahan lu tentang Bogor. Keresahan lu tentang Bogor deh. Bogor. Bima Arya misalnya lu. Saya sih pengennya mah disatuin ke Jakarta aja. Karena di Jakarta juga yang kerja isinya orang Bogor. Kita kenapa harus dipisah-pisahin gitu? Berarti lu pendukung megapolitan. Iya. Itu yang terjadi kalau misalnya waktu dulu kita pegang megapolitan, nggak akan pernah itu ibu kota pindah. Kenapa? Itu gimana sih? Lo megapolitan kan tadinya kita mengikuti yang namanya Malaysia. Jadi Kuala Lumpur pindah ke Putrajaya itu. Jadi kalau kita dulunya tuh pengennya Pak Sutioso itu pengennya adalah dari penyangga itu tuh sama. Jadi dikelola oleh satu badan yang selevel menteri. Iya, Jabodetabek itu Jabodetabek. Karena kalau misalnya sekarang lu ngurus di DKI kayak begini, sementara kebijakannya di Bekasi beda, misalnya di Tangerangnya juga beda, akhirnya nggak bersatu. Harus ada orang yang menyatukan itu semuanya sehingga transportasinya jadi bagus, terintegrasi satu sama lain. Semuanya. Iya, karena di sini Jakarta ngurusin banjir, tapi di Bogor dibuka ininya, banjir juga. Langsung ngocor, itu ngocor. Harus satu koordinasi kan. Nah, balik lagi. Kalau jadi calon-calon saya enggak kepikiran. Lalu lu kan masih muda, masih gini. Ntar lu udah nggak berumur,
Kayaknya nyalon enak nih. Nih simpen videonya nanti. Belum tahu. Saya nggak percaya semua artis Kan yang masuk gini, politik. Min. Maksud lu gini, maksud gua. Sekarang udah mulai berubah, Min. Apa? Dulu itu memang ketika seorang artis mulai turun pamornya, dia tuh larinya ke politik. Nyalek politik. Akhirnya di politik itu yang terjadi apa? Kualitasnya menurun. Orangnya yang udah nggak mah karena untuk menjadi politisi yang baik itu dia harus mulai dari awal. Iya, kalau mau emang bukan dari hanya karena keterkenalan. Iya, kan kaderisasi penting. Ya iyalah itu karena tugasnya partai itu orang yang namanya ada uang untuk yang namanya dari negara diberikan pemerintah untuk pada partai-partai itu untuk kaderisasi. Makanya saya nggak mau saya. Bah, yakin lu? Yakin saya. Karena ini masalahnya nanti ketika lu bagus secara nama, pamornya bagus seperti itu, lu dipinang. Ada istilahnya dipinang. Lu nggak akan mungkin kuat dengan mungkin ketika gimana nih kalau misalnya 1M, lu lihat enggak. Tetapi ketika 1M lu jebretin di depan muka lu, iya juga ya kayaknya gitu. Itu. Makanya gini. Kalau cuma ditawarin, nih 1M, saya mah biasa aja. Paling saya bilang, judi online aja berani 2M. Masa ini 1M? Judi online ke saya 2M.